Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulinan Sari. Saat ini saya bertugas di SDN 010 Kuala Selat Kecamatan Kateman. Baiklah, hari ini kita akan membahas tugas diskusi sesi 4 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan sejauh mana pemahaman konsep siswa di kelas, serta sejauh mana dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Kemudian sebagai guru pendidikan dasar, peran saya dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ke dalam proses pembelajaran sangat penting untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa di abad 21. Berikut ini adalah langkah-langkah konkret yang saya lakukan serta refleksi terhadap dampak positif dan tantangan implementasi di lingkungan pendidikan dasar. Langkah-langkah konkret integrasi di dalam pembelajaran, yang pertama menggunakan media pembelajaran yang interaktif, yang mana menggunakan media yang mana anak-anak bisa menarik perhatian anak, sehingga dengan menariknya perhatian anak dapat meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar. Kemudian mengembangkan proyek kolaboratif digital menggunakan video pembelajaran dan animasi, contohnya menggunakan video animasi dari YouTube ya. Nah, dengan menggunakan video tersebut anak-anak akan merasa lebih senang belajar dan tertarik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian melatih literasi digital siswa dengan pemanfaatan media interaktif. Saya menggunakan aplikasi Keyhot seperti Keyhot, Quizzes dan Wordword untuk membuat kuis dan permainan edukatif. Ini terbukti meningkatkan antusiasme siswa sekaligus menguji pemahaman konsep secara menyenangkan. Dampak positif dari integrasi TIK yang pertama meningkatkan motivasi dan antusiasme belajar, kemudian mendorong pembelajaran mandiri dan kritis, kemudian mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, tantangan dalam implementasi TIK yaitu ketersediaan dan keterbatasan infrastruktur, yang mana tidak semua siswa memiliki akses perangkat dan koneksi internet yang stabil di rumah, terutama di daerah terpencil. Nah, apalagi kami salah satu termasuk sekolah yang terpencil ya. Jadi kalau untuk akses internet itu masih bisa kita atasi, tapi tidak semua siswa mempunyai handphone misalnya atau laptop misalnya ya. Jadi keterbatasan tersebutlah sebagai tantangan bagi kami untuk menggunakan TIK dalam pembelajaran. Kemudian fasilitas sekolah seperti proyektor atau komputer kadang terbatas. Nah, contohnya di sekolah kami hanya mempunyai beberapa proyektor. Jadi seringkali kami bergantian untuk memakai proyektor tersebut. Kemudian tingkat literasi digital yang beragam. Siswa di jenjang dasar masih perlu bimbingan dalam menggunakan TIK secara efektif dan aman. Nah, kebanyakan siswa kalau sudah menggunakan HP itu bukan belajar ya. Jadi banyak siswa yang menggunakan HP hanya untuk sebagiannya hanya untuk digunakan untuk game misalnya atau scroll-scroll TikTok ya. Jadi kita perlu membimbing lebih lagi siswa dalam penggunaan TIK secara efektif dan aman.
Dengan demikian, kesiapan guru, tidak semua guru merasa percaya diri dalam menggunakan teknologi, sehingga pelatihan dan dukungan teknis sangat penting. Gangguan fokus dan disiplin digital. Beberapa siswa tergoda untuk membuka aplikasi atau game lain saat menggunakan perangkat, sehingga perlu pengawasan dan pendekatan yang bijak. Nah, jadi tidak semua siswa, apalagi guru-guru yang agak-agak lebih tua itu, jadi mereka lebih nyaman, di zona nyaman, dia tidak mau menggunakan atau, tidak mau menggunakan internet atau laptop gitu ya. Mereka lebih suka ke yang konvensional. Nah, kemudian, sebagai kesimpulannya, integrasi TIK dalam pendidikan dasar membawa banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menarik, kreatif, dan relevan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada perencanaan yang matang, dukungan infrastruktur, pelatihan guru, serta pengawasan dan bimbingan siswa. Sebagai guru, komitmen saya adalah terus belajar dan beradaptasi agar teknologi benar-benar menjadi alat bantu yang memperkaya proses belajar, bukan hanya sekedar pelengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.